Jika Mosasaurus hoffman tiba-tiba muncul di Teluk Monterey modern, akankah itu kembali mengganggu rantai makanan di seluruh wilayah tersebut? Tepat di tepi ngarai bawah laut Teluk Monterey, kepadatan air laut tiba-tiba mulai berubah drastis. Seekor makhluk purba muncul, Mosasaurus hoffman. Seharusnya ia telah punah 66 juta tahun yang lalu. Tetapi setelah melintasi waktu dan tiba di lautan modern, ia masih bayi, hanya sepanjang 2,8 meter. Tantangan pertamanya setelah lahir adalah menghirup udara pertama kali di lautan yang tidak dikenal. Sebagai reptil laut yang bernapas dengan paru-paru, nalurinya memaksanya untuk terus berenang ke atas. Ia harus mencapai permukaan air dan bernapas dalam hitungan menit. Jika tidak, paru-parunya bisa gagal karena kekurangan oksigen. Akhirnya, ia melompat keluar dari air dan dengan rakus menghirup udara modern untuk pertama kalinya. Musik terdengar, tetapi ia segera merasakan ada yang salah. Kadar oksigen di udara jauh lebih rendah daripada kadar yang tercatat dalam memori genetiknya. Air laut yang membeku dengan cepat menguras panas tubuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak sama sekali asing. Ia tak mampu memahami era ini. Satu-satunya naluri yang tersisa di benaknya adalah rasa lapar. Jika ia tidak segera menemukan daging berenergi tinggi, ia akan segera mati. Ikan-ikan tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di hutan Cape. Ia menyerang beberapa kali dari tempat persembunyian, tetapi setiap kali gagal karena ia telah menguasai kecepatan dan kelincahan mangsanya. Asam lambungnya mulai membakar tubuhnya dari dalam. Pada jam ke-6, ia telah tenggelam ke dasar hutan Cape dan terkubur di pasir, menunggu kesempatan untuk menyergap. Kemudian tiba-tiba, ekornya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Gigi-giginya yang tajam melengkung ke belakang dan berbentuk kerucut mengunci target. Ia langsung menggigit seekor salmon seberat sekitar 27 kg. Darah hangat memenuhi mulutnya. Untuk pertama kalinya, ia memahami aturan lautan ini. Bertahan hidup berarti membunuh. Tetapi aroma darah juga menarik predator sejati. 5 paus pembunuh dewasa yang rabun perlahan mengelilinginya. Panjang mereka berkisar antara 7 hingga 9 meter. Salah satu betina memiliki tanda berbentuk salib di atas matanya. Ia adalah salah satu predator paling berbahaya di lahan basah ini. Jarak musik kurang dari 3 meter bagi mereka. Mosasaurus muda ini hanyalah sumber energi. Sinyal untuk menyerang segera diterima. 2 jantan dan 1 betina menerkamnya dengan kecepatan tinggi, mencabik-cabik sisi tubuhnya, hampir menghancurkan sistem pernapasannya. Seekor lagi menggigit ekornya, menghancurkan sepenuhnya kemampuannya untuk menghasilkan kecepatan. Rasa sakit menjalar di tubuhnya seperti kilat. Hehak darah terbentuk di belakangnya. Saat ia tenggelam ke bawah, ke dalam celah-celah di dasar ngarai, ia mencengkeram tubuhnya erat-erat ke dinding batu. Detak jantung musik melambat hingga hampir berhenti, mencapai kondisi bertahan hidup yang ekstrim. Penglihatannya perlahan-lahan menjadi gelap. Namun, musik tidak bergerak. Hanya ketika getaran paus pembunuh benar-benar menghilang, ia berani sedikit naik ke permukaan dan berjuang untuk menghirup udara, mengajarkan satu-satunya aturannya. Musik, ada monster yang jauh lebih menakutkan daripada dirinya di lautan ini. Selama setengah tahun berikutnya, ia bertahan hidup dengan tingkat metabolisme yang sangat rendah. Ia bersembunyi di celah-celah batu dan lapisan pasir, bertahan hidup dengan memakan krustasea kecil dan ikan. Kelaparan yang berkepanjangan memperlambat pertumbuhannya. Namun, setiap luka yang sembuh mengeraskan sisiknya. Perlahan-lahan, lapisan pelindung hitam yang kuat mulai terbentuk di tubuhnya. Ketika mencapai panjang 3,5 meter, ia kembali ke tepi hutan sekali lagi. Namun kali ini, ia bertemu dengan hiu Pasifik yang panjangnya sekitar 7 kaki. Hiu itu segera mengincarnya dan menerkamnya. Naluri predator purba itu sepenuhnya terbangun. Ia tidak mundur. Ia langsung menyerang ke depan. Menghindari gigitan hiu, ia meraih sirip dada hiu tersebut. Giginya menancap dalam-dalam ke daging dan tulang. Dalam satu gerakan memutar yang kuat, ia langsung merobek seluruh sirip dada hiu itu. Hiu itu melarikan diri dengan panik. Mosasaurus itu menelan seteguk darah dan daging, dan untuk pertama kalinya, menyadari bahwa garis keturunannya masih mewakili predator puncak di lautan ini.